selamat datang kembali di Voice of Justisia. Perkenalkan, saya Clara Christine selaku moderator pada Voice of Justisia episode 2 kali ini. Pada episode kali ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai paradigma mahasiswa sebagai pelajar dan aktivis. Nah, tentunya saya di sini nggak sendirian, karena di Voice of Justisia kali ini sudah menghadirkan 2 narasumber yang akan ngobrol-ngobrol bersama saya hari ini, tentunya narasumber yang keren-keren, yakni ada Mas Richard dan Bang Randy. Mungkin bisa memperkenalkan diri ya terlebih dahulu. Monggo, mau Mas Richard dulu atau Bang Randy dulu, silahkan. Randy, yang lebih tua Randy. Lebih tua. Halo teman-teman semua yang ada di dalam Zoom maupun yang kemudian akan menonton. Nama saya Riyadi Suma Justitio. Saya mahasiswa Fakultas Hukum UGM angkatan 2017. Dan terima kasih juga buat teman-teman di Majustisia sudah menyediakan wadah ini. Kebetulan juga di tahun 2019 saya bersama dengan Richard juga menjadi salah satu dari teman-teman yang membarengi di Majustisia Kabinet Gelora Pembebasan. Oke, halo Bang Randy. Selanjutnya akan lanjut kepada Mas Richard. Kenalin, Silakan. nama aku Richard. Aku sama kayak Randy, angkatan 2017 juga. Kalau di tahun 2019 itu Randy jadi Kadep Akspro, kalau aku di tahun 2019 aku jadi Kadep Kastrat di Majustisia. Kayak gitu. Oke, mantap. Sama-sama di bidang pergerakan. Pas banget. Iya. Oke. Nah, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol dan kita akan seru-seruan bareng lah. Gitu. Nah, mungkin seperti yang teman-teman ketahui, gitu ya, beberapa waktu terakhir ini, semangat pergerakan mahasiswa di Indonesia itu kembali menguat gitu. Istilahnya kembali bergairah. Pergerakan mahasiswa kemudian muncul kembali dalam bentuk-bentuk yang baru, model-model yang baru, dan inovasi-inovasi baru tentunya. Terutama di masa pandemi ya. Jadi semakin beradaptasi dan pergerakan mahasiswa menemukan cara barunya. Gitu. Nah, maka dari itu menarik untuk kemudian kita bisa membahas dan ngobrol-ngobrol gitu mengenai apa sih kemudian pergerakan mahasiswa ini, bagaimana kemudian relevansinya dengan pelajaran-pelajaran yang kita terima di kelas-kelas gitu. Dan obrolan ini akan menarik juga karena pada saat ini momennya adalah universitas-universitas sedang menerima mahasiswa baru gitu. Jadi mungkin Voice of Justisia ini bisa jadi ajang buat memperkenalkan gitu sedikit tentang pergerakan mahasiswa untuk teman-teman mahasiswa baru gitu. Jadi sedikit-sedikit mengenal dulu lah. Nanti sebelum mungkin akan terjun lebih dalam gitu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh gitu, mungkin untuk mengawali ngobrol-ngobrol kita pada kali ini, mungkin kita bisa buka dengan pertanyaan ya. Sebenarnya apa sih pergerakan mahasiswa itu gitu? Dari mana pergerakan mahasiswa itu hadir? Apa yang kemudian mendasari pergerakan mahasiswa? Mungkin bisa dari Bang Randy dulu. Silahkan Bang. Oke, jadi sebenarnya kan gerakan sosial itu adalah kelompok sosial khusus ya yang melakukan mobilisasi dengan teknik yang non institusional untuk menargetkan elit politik maupun ekonomi. Nah, kelompok sosial khusus, yang mana kata khusus ini sebenarnya merujuk ke kelompok-kelompok berdasarkan klasifikasi tertentu. Bisa ekonomi, bisa rasial, bisa agama, gender, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang banyak kita lihat kan, mungkin klasifikasinya itu mencampur. Dalam arti kita melihat gerakan itu ada yang kelompok buruh, mungkin dengan kelompok mahasiswa, dengan kelompok-kelompok lainnya itu bersatu di dalam gerakan sosial tertentu. Nah, situasi ini kemudian yang kita kenal sebagai interseksionalitas, yaitu yang mana interseksionalitas ini adalah framework kompleksitas dari berbagai struktur. Jadi mau itu buruh, mau itu kelompok gender, mau itu kelompok mahasiswa, jadi dia membuat suatu koalisi gerakan lintas struktur. Nah, kalau misalnya ditanya kenapa sih sebenarnya ada gerakan, kenapa kemudian bisa muncul gerakan, sederhananya kalau misalnya menurut Tan Malaka itu gerakan itu hadir karena adanya pertentangan kelas gitu, adanya ketimpangan kelas. Jadi semakin besar ketimpangannya maka semakin dalam pula gerakan itu terjadi. Nah, secara sederhana mungkin kita bisa bilang bahwa ya gerakan sosial itu hadir karena adanya suatu masalah yang signifikan yang kemudian menggoyangkan struktur ekonomi
maupun sosial maupun politik di dalam kehidupan kita dan dalam konteks yang biasa terjadi itu dalam kehidupan bernegara gitu. Kurang lebih itu, Kora. Oke, berarti karena terjadi pertentangan kelas itu ya, seperti yang Tan Malaka sebutkan. Ya. Nah, oke, mungkin kita bisa lanjut ke Mas Richard. Gimana kalau menurut Mas Richard sendiri? Kalau dari perspektifku, sebenarnya gerakan mahasiswa ini bisa timbul. Sejujurnya akan ada banyak jawaban. Nggak akan cuma satu jawaban kalau aku ngomong. Tadi apa yang dikatakan Randy itu ada benarnya juga, dan mungkin nanti ada beberapa perspektif lain. Nah, kalau dari perspektifku adalah bahwa gerakan mahasiswa ini timbul terutama di kalangan mahasiswa itu sendiri karena terjadi apa ya, bahwa mahasiswa ini tahu suatu keadaan tertentu, bahwa mahasiswa memiliki sebuah kemampuan untuk berpikir, menentukan bahwa ada suatu kondisi yang salah, ada suatu kondisi yang benar, ada suatu kondisi yang ideal yang ingin dicapai. Nah, oleh karena itu saat mahasiswa itu tahu bahwa ada suatu hal yang salah, di situ mahasiswa apa ya, kayak, ini ada yang salah nih, ayo kita bisa melakukan apa. Nah, kemauan untuk melakukan sesuatu itu, untuk melakukan agar suatu hal yang salah ini menjadi suatu hal yang benar, dengan berbagai wujudnya nanti, secara teknis bisa diwujudkan dalam berbagai hal apapun. Nah, itu pada akhirnya menjadi suatu pergerakan mahasiswa itu sendiri. Kayak gitu sih. Oke, berarti sebenarnya pergerakan mahasiswa itu muncul karena kesadaran yang timbul dari mahasiswa itu gitu ya. Nah, mungkin nih kalau ini nanti ditonton gitu sama teman-teman mahasiswa baru yang lagi masa transisi nih dari SMA ke kuliah gitu. Kalau secara sederhana, bagaimana kemudian Bang Randy dan Mas Richard memaknai pergerakan ini, pergerakan mahasiswa? Bagaimana kalau diminta menjelaskan kepada misal teman-teman yang baru lulus gitu dari SMA? Mungkin Bang Randy gimana, Bang? Jadi sebenarnya pertanyaan yang perlu dijawab pertama adalah why. Sebelum kita ke how ya, why. Kenapa sih harus bergerak? Kenapa ada pergerakan mahasiswa dan kenapa mahasiswa harus bergerak? Nah, untuk menjelaskan itu, maka aku mengutip rektor pertama UGM, Dr. Sarjito, dia bilang bahwa mahasiswa itu intelektual muda, bukan calon intelektual gitu. Jadi dia sendiri sudah punya sebuah marwah intelektual itu sendiri gitu. Nah, kemudian dengan jadinya mahasiswa sebagai seorang intelektual, maka kemudian timbul pula yang namanya tanggung jawab intelektual. Nah, tanggung jawab intelektual ini, kalau ini dibahas oleh beberapa scholars gitu ya. Salah satunya mungkin Noam Chomsky itu bilang kalau misalnya tanggung jawab intelektual itu ada karena kita ini punya hak istimewa, gitu. Atau kita punya status tertentu yang kemudian menghasilkan peluang, yang mana peluang ini kemudian menghasilkan pilihan. Nah, bahkan ada pilihan-pilihan yang sulit sekalipun. Nah, menurut Chomsky, seorang intelektual itu harus memilih jalan integritas gitu. Itu juga konsisten dengan pernyataannya misalnya Muhammad Hatta gitu, yang dia bilang bahwa emang tujuan kaum intelektual itu untuk mencapai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Nah, untuk merangkumnya, menurutku mudahnya seperti ini. Jadi kita di dalam kondisi negara demokrasi, kita itu punya sebuah privilege, yaitu kita bisa untuk berbicara. Jadi ada tanggung jawab kita untuk berbicara tentang ketidakadilan gitu. Kita punya freedom of speech. Nah, tapi dalam masyarakat kita ada orang-orang yang punya keuntungan dan keistimewaan lebih lanjut, yaitu seorang intelektual. Kenapa? Karena dia punya keuntungan dan keistimewaan untuk mempunyai pelatihan membaca teks secara kritis, bisa mencari sumber-sumber ilmiah dan lain sebagainya. Dia punya keamanan waktu, dia punya keamanan pekerjaan, dan dia punya keamanan pekerjaan ini dalam konteks sebagai mahasiswa ya. Dan dia juga dapat untuk mengekspos kebohongan negara dan instrumennya. Nah, ini interpretasi alot terhadap Noam Chomsky. Jadi bahwa kita ini di dalam negara yang sudah demokrasi pun kita jadi orang yang punya keistimewaan khusus gitu, karena kita punya akses, kita punya pengetahuannya gitu, yang kemudian tidak semua orang mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi. Jadi itu adalah privilege, yang dengan privilege itu kemudian timbul tanggung jawab kita sebagai intelektual dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa gitu untuk menjawab problematika sosial. Itu karena kita punya privilege ya, maka kemudian pergerakan itu bisa muncul. Nah, kalau menurut Mas Richard sendiri gimana? Mas Richard memaknai pergerakan mahasiswa ini secara sederhana. Kalau mungkin nanti untuk menjelaskan terutama kepada teman-teman mahasiswa baru yang barusan aja masuk kuliah dan mungkin tidak akan
mencoba bangku kuliah hingga mungkin 2 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan. Cuma bangkunya di rumah saja, kayak gitu. Pergerakan mahasiswa ini sebenarnya kalau dari aku, tadi aku berangkat dari apa definisiku tadi awal ya, kenapa pergerakan mahasiswa itu terbentuk. Nah dari situ sebenarnya pergerakan mahasiswa ini hampir sama seperti yang tadi juga diomongin Randy juga, bahwa ada kelompok-kelompok sosial di tengah masyarakat kita yang mungkin teman-teman pernah bisa mengatakannya sebagai civil society atau suatu bentuk yang lainnya. Nah, mahasiswa ini sebagai salah satu bentuk civil society, di situ ada beberapa kepentingan milik mahasiswa itu sendiri. Kepentingannya apa? Ya kepentingannya sesuai dengan idealismenya mahasiswa, sesuai dengan pikirannya mahasiswa, dan kemudian saat mereka berkumpul menjadi satu, entah itu nanti dalam bentuk organisasi seperti Demasisisia, atau mungkin seperti BMKM, atau mungkin kayak CLS, Kora. Nah, di situ nanti pergerakan mahasiswa itu bisa timbul di situ. Nah, bagaimana saat orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama, memiliki perasaan yang sama, bahwa mereka merasakan bahwa ada suatu hal yang salah yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, di situ mereka saat mereka sedang berdiskusi, pasti di situ mereka akan mengatakan kayak apa sih yang bisa kita lakukan di sini. Nah, dari situ movement itu muncul gitu loh. Dari situ suatu pergerakan mahasiswa yang konkret itu muncul, bahwa nanti pada akhirnya ayo kita aksi, ayo kita memberikan advokasi nih kepada masyarakat. Nah, di situ akan timbul karena kita dapat berkumpul secara bersamaan dan kemudian kita sepakat untuk melakukan satu hal yang konkret untuk mengatasi suatu permasalahan. Itu sih kalau dari aku. Oke, berarti berdasarkan keresahan yang sama, kepentingan yang sama, kemudian akhirnya berujung pada tujuan yang sama gitu. Nah, ngomong-ngomong kita akan lanjut gitu ke apa sih kemudian tujuan dari pergerakan mahasiswa itu sendiri gitu. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh kepada tujuan dari pergerakan mahasiswa itu sendiri, menurut Mas Richard dan Bang Randy gitu, sebenarnya apa sih kemudian yang menjadi tujuan dari mahasiswa dalam hal ini sebagai suatu individu ya, untuk memutuskan ke dunia pergerakan gitu. Apa yang kemudian jadi tujuan dari seorang mahasiswa itu sendiri dalam konteks dia sebagai individu ya. Gitu. Mungkin dari Mas Richard dulu. Kalau aku ya sebenarnya aku mungkin nggak akan bisa mendefinisikan tujuan daripada pergerakan mahasiswa itu apa. Dan aku tidak bisa mendefinisikan juga tujuan kalian harus apa dan apa. Kayak gitu. Karena sejujurnya aku percaya bahwa manusia memiliki tujuannya sendiri-sendiri dan mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Dan terutama karena daripada itu, ya udah, bahwa karena manusianya aja punya berbeda tujuan, kalau misalnya manusia ini berkumpul menjadi satu, misalnya ada tujuan, aku misalnya pengen tujuan A, Randy punya tujuan B, kemudian mungkin slightly different lah, dan kemudian kita berkumpul dalam suatu organisasi yang berbeda, ya pada akhirnya nanti ada suatu timbul tujuan pergerakan yang berbeda juga, kayak gitu. Dan yang harus dipahami menurutku adalah paradoks ini, gitu loh, bahwa tidak semua bisa dikatakan mahasiswa mungkin dalam satu kondisi bisa menjadi satu misalnya, tapi nggak semua kondisi kok kita menjadi satu tujuan, bahwa kita mungkin ada berbeda tujuan tapi aku tetap menghargai kamu, mungkin tujuanku berbeda, kayak gitu sih. Tetapi yang harus dipahami, kalau dari aku sendiri yang mungkin bisa teman-teman RSAPI terutama sebagai mahasiswa, ayolah, maksudnya kita sudah diomongin Randy, kita memiliki privilege yang lebih, bahwa kita mampu memahami masyarakat, ya ayo mbok kita memahami masyarakat juga gitu loh. Jadinya menurutku pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada orang yang tertindas menjadi suatu tujuan yang paling penting jika kita menjadi mahasiswa. Dan mungkin tujuan hidup kita. Kayak gitu sih. Oke, benar kan? Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain ya. Betul. Jadi berbagai kepentingan yang berbeda tetap tujuannya sebaik-baiknya adalah yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, kalau menurut Bang Randy sendiri seperti apa Bang terkait tujuan dari pergerakan mahasiswa itu sendiri? Tujuan dari mahasiswa seidealnya adalah sesuai dengan tujuan dari adanya pendidikan tinggi itu sendiri gitu. Jadi tujuan dari pendidikan tinggi kan ada 3, pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengembangan, terus juga pengabdian kepada masyarakat gitu. Jadi sederhananya adalah bagaimana pertama kita tuh harus bisa belajar sesuai dengan lingkup dari studi kita gitu. Misal kita mahasiswa hukum ya kita harus bisa untuk belajar hukum. Apa yang kemudian disediakan itu harus kita belajar hukum sebagai penambahan khazanah pengetahuan kita. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita mengembangkan keilmuan hukum itu sendiri gitu. Untuk adanya sebuah kemajuan dalam pengembangan ilmu, dalam konteks ini mungkin pengembangan ilmu hukum di Indonesia gitu. Dan mungkin untuk teman-teman mahasiswa lainnya di dalam bidangnya masing-masing. Yang ketiga adalah pengabdian terhadap masyarakat. Jadi memang 3 poin itu adalah sebenarnya yang harusnya menjadi tujuan dari mahasiswa. Namun memang kemudian kita memahami adanya sebuah pengalaman-pengalaman objektif yang kemudian membuat masing-masing orang mempunyai tujuannya masing-masing gitu. Jadi mungkin ketika kita masuk ke dalam kampus kita menemukan ada orang yang memang hanya ingin tujuan untuk belajar, ada yang orang memang yang ingin tujuannya itu untuk berorganisasi, ada yang ingin tujuannya itu untuk lomba misal dan lain sebagainya. Memang itu adalah suatu realitas sosial yang memang harus dapat untuk kita terima gitu. Memang ada yang kemudian saya dapat ilmu biar saya kemudian bisa dapat gelar ini saya pakai buat cari kerja biar saya bisa kerja dan punya duit banyak, saya pengen punya hidup yang nyaman gitu. Dan itu suatu alasannya sebenarnya valid aja. Namun memang menurut saya masih secara ideal tujuan mahasiswa ya sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi itu. Banyak sih pandangan yang muncul kemudian bahwa pergerakan mahasiswa nih identiknya dengan demo. Kalau kamu nggak demo, kamu tuh nggak aktif. Kalau kamu nggak demo, misal kamu dianggap tidak peka gitu. Nah, bagaimana kemudian Mas Richard dan Bang Randy menghadapi pandangan seperti ini gitu, bahwa pergerakan mahasiswa tuh ya demo, kamu nggak demo tuh kamu nggak peka ya sama kondisi yang sekarang gitu misalnya. Gimana Mas Richard dan Bang Randy menyikapi ini? Menurutku pandangan kalau mahasiswa itu nggak demo itu salah, menurutku juga nggak juga sih sebenarnya. Kalau aku kayak mungkin yang harus pahami adalah ini mungkin juga untuk dalam konteks-konteks lain yang ada di dalam kehidupan di dunia ya, bahwa nggak semua orang itu memiliki caranya yang sama dan memiliki tadi itu tujuannya yang sama kayak gitu. Itu satu dulu, bahwa menurutku demo itu oke-oke aja gitu loh, nggak ada masalah juga. Dalam beberapa waktu memang kita harus melakukan demo, kalau nggak demo ya harus mau gimana lagi coba kayak gitu. Kalau misalnya kita melihat reformasi atau mungkin melihat demo-demo mahasiswa yang lainnya, semua itu kan dilakukan gara-gara memang sudah dalam tahapnya harus demo. Kalau nggak demo ayo piye kayak gitu loh. Dan bahkan bukan cuma mahasiswa, aku mengamini bahwa demo itu bisa dilakukan oleh seluruh lapisan di masyarakat, dan menurutku akan membuat lebih efektif lagi demonya kayak gitu. Nah, tapi menurutku yang paling penting di sini adalah bahwa menurutku bentuk daripada pergerakan mahasiswa itu harus sesuai dengan kondisi sih. Kayak misalnya dalam kondisi COVID-19 kayak gini deh, apakah demo ini menjadi suatu hal yang tepat? Mungkin tepat untuk mengecek pemerintah, tapi ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan juga gitu loh selain demo. Itu yang nggak boleh teman-teman lupakan juga. Kayak misalnya sekarang banyak orang-orang butuh alat medis lah, butuh bantuan lah, itu jangan juga dilupakan gitu loh. Itu sih, karena aku terutama kondisi kayak gini sih, semuanya lagi kondisi krisis juga kayak gitu. Jadinya demo bukan merupakan satu-satunya jalan, tapi selain demo juga banyak bisa hal yang kita lakukan kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya pergerakan mahasiswa itu dinamis, yang menyesuaikan kondisi, harus tahu situasi dan bagaimana kemudian kita menyikapi situasi tersebut gitu. Jadi harus tahu waktu dan kondisi. Nah, kalau menurut Bang Randy sendiri gimana? Oke, jadi aku sedikit cerita ya. Ini juga mungkin bisa menjawab lah tentang kebuntuan kita sekarang. Jadi tahun 2004 itu ada Perdana Menteri Australia namanya John Howard atau kalau nggak salah. Nah, dia ini Perdana Menteri Australia ini, dia itu nggak disukain lah istilahnya sama masyarakatnya, karena mungkin dia itu bikin Australia ikut sama perang Irak, dan dia juga dia nggak mau meminta maaf gitu terhadap kejahatan orang Australia terhadap orang indigenous people-nya Australia yang dulu dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ada 2 orang namanya Jeremy sama siapa ya? Pokoknya ada 2 orang Australia gitu.
namanya Jeremy sama David. Jeremy sama David ini kemudian mikir gimana sih caranya biar kita ini bisa gitu loh untuk merubah struktur politik ini. Gampangnya adalah gimana sih caranya biar Perdana Menteri yang nggak anti kritik ini, yang bebal ini bisa untuk dikasih tahu gitu. Nah, kemudian dia bikin iklan di TV. Tahun 2005 dia bikin iklan di TV. Intinya tuh dia bilang dia tulis bahwa gerakan masyarakat Australia akan segera bangkit gitu. Masyarakat Australia akan segera membuat sebuah gerakan. Dia taruh di iklan TV. Iklan TV itu dia isinya itu yang bintang iklannya cuma adiknya doang 2 orang. Gitu. Nah, jadi dia ngajak orang-orang buat bikin, ayo kita email politisi-politisi kita gitu. Nah, ternyata dia inisiasi gerakan itu. Gerakan itu tuh meledak gitu. Banyak banget orang, puluhan ribu orang itu ikut berpartisipasi dalam gerakan itu untuk nge-email politisi-politisi Australia itu. Dan dengan beberapa hari kemudian tuh politisi boleh ngomong, aduh ini spam ini masyarakat saya dimasukin email-email spam dan sebagainya. Masyarakat Australia dibilang bahwa keluhan dia itu dibilang invalid dan spam makin menjadi-jadi gitu. Dan kemudian Perdana Menteri John Howard itu bahkan dia tidak masuk ke parlemen di dalam periode berikutnya gitu. Sistem parlementer. Jadi dia nggak masuk parlemen di dalam pemilihan berikutnya gitu. Jadi ini adalah sebuah kondisi sebuah paradigma kita bahwa pergerakan itu tujuannya untuk memproduksi desired effect atau untuk menghasilkan sesuatu hal yang kita inginkan gitu. Sesuatu hal yang kita inginkan ini bisa berwujud perubahan sosial, perubahan politik dan lain sebagainya. Metode itu satu hal yang lain. Nah, demonstrasi itu menjadi suatu metode yang awam karena itu bentuk ekspresi kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan berpolitik yang sangat jelas, sangat eksplisit gitu loh. Kita datang, kita bawa badan gitu, kita datang, kita mengekspresikan kekesalan kita. Itu kan suatu hal yang paling paling eksplisit lah, maksudnya dalam arti yang paling jelas bahwa kita ini lagi resah gitu loh. Kita nih pengen ada sesuatu yang berubah. Namun kemudian metode itu dapat berwujud berbagai macam hal. Jadi mungkin kalau misal memang kita ingin untuk merubah sesuatu, banyak caranya, bisa dengan cara-cara apa aja gitu. Dan demonstrasi salah satunya. Namun bukan satu-satunya gitu. Kurang lebih gitu, Cora. Oke, terima kasih, menarik banget cerita yang pernah terjadi di Australia gitu, dan mungkin itu bisa dijadikan inspirasi nih untuk teman-teman di masa pandemi ini gitu. Bagaimana sih kemudian bentuk pergerakan kita? Nah, mungkin bisa pelan-pelan nih mencari-cari cara baru seperti yang udah tadi Bang Randy sebutkan. Nah, selanjutnya nih kita akan jadi banyak ungkapan ya mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang aktif di dunia pergerakan mahasiswa gitu, sering dipertanyakan gitu, kalian tuh tahu apa sih gitu, kalian itu masih belajar, kalian tuh tugasnya belajar, kalian tuh tahu apa gitu. Nah, bagaimana kemudian menanggapi stigma-stigma seperti ini yang muncul bahwa mahasiswa itu masih belajar, kemampuannya masih sederhana gitu. Nah, gimana Mas Richard dan Bang Randy menanggapi pandangan-pandangan yang muncul seperti ini? Fakta bahwa yang kemudian didiskreditkannya adalah statusnya mahasiswa sebagai orang yang baru belajar dan sebagainya, itu sebenarnya mencerminkan gimana proses demokrasi kita gitu. Dan harusnya juga kita harus pahami ketika memang apa yang kemudian kita sampaikan itu mampu untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara akademis dan lain sebagainya, ya sebenarnya kemudian yang harusnya menjadi pertanyaan itu ya adu gagasan aja, adu ketepatan dalam kajian ilmiah itu. Sebenarnya kan itu yang kemudian perlu diperdebatkan gitu. Jadi itu memang cermin demokrasi kita, bahwa kita tuh bisa untuk didelegitimasi karena status kita, mungkin karena tingkat pendidikan kita gitu. Walaupun mungkin itu bisa menjadi faktor, tapi kemudian itu tidak menjadikan argumennya tuh invalid gitu. Karena ya mungkin ada anggota DPR mungkin yang punya yang track recordnya itu sebelum jadi politisi itu misalnya dia jurnalis ataupun misalnya artis dan lain sebagainya. Dia mungkin pendidikannya itu tidak dalam konteks konteks sarjana gitu mungkin. Atau ya mungkin memang dia yang artis yang pendidikannya SMA terus dia jadi artis terkenal, dia jadi anggota DPR gitu. Nah, kalau misal kita berdebat sama mereka gitu, kita kan juga bisa untuk mendiskreditkan statusnya gitu. Tapi itu bukan suatu hal yang baik dalam proses demokrasi kita, karena dia democratically elected gitu ya, itu konsekuensi logisnya. Nah, jadi sama juga bahwa kita jangan juga didiskreditkan bahwa usia muda bukan berarti
kita kemudian tidak memiliki pengetahuan ilmiah yang lebih luas gitu. Tapi itu adalah menjadi suatu benchmark gitu, bahwa memang ini intelektual muda itu memang dari usia mudanya aja tuh udah berusaha untuk mencari kebenaran gitu, berusaha untuk mencari keadilan secara ilmiah, secara area of studies-nya gitu. Jadi sebenarnya ya udah nggak usah dipikirin aja gitu, karena ya selama kita bisa pertanggungjawabkan ya no problem, nggak ada masalah. Oke, menarik. Gak usah dipikirin loh. Oke. Betul banget itu. Kalau ada yang ngomong kayak gitu, mending ya udah sih diemin aja sih. Kayak orang, apalagi rata-rata orang yang ngomong kayak gitu tuh biasanya orang-orang anti kritik biasanya. Kayak mereka dia nggak tahu lagi harus jawab apa, pasti dalam kondisi kayak gitu. Kayak apa sih kamu mahasiswa masih belajar juga paling kan kayak gitu kan, udah diemin aja kayak gitu. Yang penting itu menurutku mungkin nanti penolakan 1-2 orang itu pasti akan ada. Tapi aku hampir nggak pernah sih aku selama jadi mahasiswa digituin sama orang kayak kamu itu masih mahasiswa diem aja. Aku nggak pernah kalau aku sejujurnya secara pengalaman digituin sama orang kayak gitu. Tapi kalaupun ada yang gituin kalian, perspektif kalian bahwa di sini kalau mungkin dia bukan yang terdampak ya. Kayak misalnya kayak gini, kalian lagi membela contohnya di Wadas ini. Ada permasalahan di Wadas, habis tiba-tiba ada kayak orang aneh, buzzer pemerintah tuh ngomong kalau misalnya, kamu itu mahasiswa masih belajar, ya udah diemin aja. Yang penting tuh bukan perasaan dia sebagai buzzer itu yang harus kalian puaskan. Oke, tapi bagaimana sih kalian melihat bahwa orang-orang di Wadas itu bisa kalian bantu? Bahwa mungkin nanti ada orang-orang yang mengapresiasi kalian, misalnya banyak banget tuh dosen yang bakal peduli sama argumen kalian. Itu kalau misalnya kalian benar-benar membantu masyarakat, misalnya contohnya di Wadas kayak gitu. Kayak gitu aja deh. Pokoknya lihat orang yang kalian bantu, lihat mukanya, bahwa itu akan apa ya? Kalau aku tuh ada kayak kepuasan sendiri bahwa oh iya nih loh, aku melakukan sesuatu itu ada orang yang terdampak. Kalau aku sih kayak gitu. Gak usah pedulin aja orang-orang sinis kayak gitu. Oke, karena pasti akan selalu ada ya orang-orang yang mengomentari, dan dengan situasi sekarang itu mainnya udah buzzer lagi, udah kita nggak bisa mengendalikan gitu. Yang penting fokus ngomongin pada orang itu ada di DNA kita nggak sih? Ya, itu di DNA orang manusia gitu loh, untuk julitin orang. Ya kan sih? Jadi Sapiens dijelaskan ya bahwa memang DNA orang udah ngomongin orang lain gitu. Nah, jadi pada saya yang penting fokus pada tujuan, karena kritik-kritik itu akan selalu hadir. Itu tergantung bagaimana kita bisa mengelola itu aja, bagaimana kita mengelola kritik yang masuk gitu. Nah, kita sudah ngobrol banyak nih soal pergerakan, terus kemudian tujuan-tujuannya gitu. Nah, ini nih yang mungkin akhir-akhir ini rame juga dibahas gitu. Pertanyaan lain yang kemudian sering diberikan adalah apakah partisipasi mahasiswa dalam gerakan-gerakan mahasiswa ini murni untuk menyuarakan aspirasi, untuk memihak kepada rakyat gitu, atau hanya mengikuti tren saja gitu. Katakan, wah banyak nih univ-univ yang sudah fokus pada isu ini, mengawal isu ini, kita ikut aja nih ngawal gitu. Nah, sebenarnya seperti apa situasi sekarang gitu? Apakah benar-benar gerakan mahasiswa ini murni untuk menyuarakan aspirasi atau hanya mengikuti tren saja gitu? Itu mungkin jadi perhatian akhir-akhir ini. Silahkan, mungkin dari Mas Richard dulu. Mungkin aku bukan orang yang bisa menghakimi kalau mahasiswa itu cuma ngikutin tren atau benar-benar mengaspirasikan suara rakyat atau enggak. Mungkin aku bukan, karena aku udah lama nggak involve di gerakan mahasiswa yang semasif itu. Dan kayaknya aku nggak bisa ngejudge juga bahwa ada nih orang yang cuma ikutin tren aja. Mungkin ada, mungkin enggak. Aku juga nggak bisa. Kalau mungkin aku tahu, aku ngelihat, mungkin aku nggak bisa ngejudge, karena siapalah aku untuk ngejudge mereka dan gerakan mereka. Dan mungkin ada, mungkin nggak juga sih kayak gitu ya. Nggak juga deh kalau cuma ngikutin tren, sekedar ngikutin tren itu doang. Bahwa menurutku yang paling penting adalah gini deh, kayak mereka itu melakukan hal itu rata-rata ya, ini jujur kalau aku ngelihat rata-rata dan pengalamanku, rata-rata mereka benar-benar peduli kok sama keadaan sosial di masyarakat kayak gitu.
Gitu. Perkara mereka ngikutin tren, ini lagi ngetren habis itu kayaknya itu cuma kebetulan aja deh, rata-rata deh. Kayak gitu. Karena mereka pasti dalam diri mereka, dalam hati mereka ada sesuatu orang yang pengen mereka bantu kayak gitu loh. Mungkin mereka cuma kelihatan kayak, ini pengen cuma kelihatan cari trendy doang. Itu mungkin bukan terkait dengan apa sih yang ingin mereka lakukan dalam hati mereka, tapi lebih bagaimana sih mungkin people perceiving it wrong gitu loh. Kayak gitu, ada suatu hal, mungkin mereka penyampaiannya mungkin kurang halus atau terlalu heboh atau apa, jadinya orang kayak ngelihat mereka ini cuma anak-anak yang happy doang, padahal sebenarnya menurutku enggak sih kayak gitu, cuma perspektif orang aja sih gitu. Ya betul. Dan kalaupun katakan bisa mengikuti tren pun berarti kan sebenarnya sudah ada kesadaran ya, sudah ada kepedulian dari diri mereka. Itu sudah merupakan awal bagus ya sebenarnya ya. Iya. Dan di zaman sekarang kayak gini tuh kayak udah baik banget loh. Orang paling nggak sedikitnya peduli habis itu nge-share di Instagram. Itu udah baik banget. Kayak bayangin Randy, propagandanya waktu itu di-share oleh banyak orang. Dia tuh udah senang banget gitu loh dengan itu. Karena susah banget itu buat ngituin orang-orang bahkan untuk nge-share, untuk mereka peduli kayak gitu loh. Itu sih. Betul. Kalau menurut Bang Reni gimana? Sebagai yang tadi propagandanya di-share oleh banyak orang, gimana Bang? Jadi sebenarnya gini, kalau menurutku, kalau misalnya apakah benar-benar peduli ataupun ngikutin tren gitu, itu kan sedikit banyak sebenarnya di masalah niat. Ya. Niat kan juga sulit kita untuk membuktikan. Nah, cuman memang sebenarnya kayak gini. Kita melihat aja bahwa kalau misalnya yang dilakukan itu sesuai dengan benar dalam konteks sesuai dengan kaidah ilmiahnya, tepat sasaran dan lain sebagainya, maka kemudian cukuplah untuk memang gerakan itu kita percaya sebagai sebuah upaya untuk mengubah suatu kondisi sosial tertentu gitu. Nah, permasalahan ikut tren atau enggak itu menurutku ada permasalahan yang jauh lebih luas lagi, bahwa memang sekarang kita lagi ada di posisi disorientasi nih terhadap gimana sih seharusnya bentuk gerakan sosial kita yang kemudian bisa menciptakan efek yang paling besar dan paling berdampak gitu kan. Sebenarnya kita lagi ada di posisi itu. Nah, permasalahan tentang mahasiswa ini dulu waktu zaman aku masih 2017 berarti waktu aku baru masuk itu, yang terus dilulukan itu adalah permasalahan bahwa kita ini kenapa selalu romantisir sih gerakan mahasiswa yang dulu gitu. Nah, ini tuh juga sebenarnya udah banyak dibahas. Max Weber juga, Indonesianis, itu dia juga bahas kalau misalnya emang sekarang tuh kenapa sih kita harus nyekor warisan-warisan zaman dulu apa dan lain sebagainya. Namun seiring waktu udah masuk 2019, termasuk masa pandemi, kan udah mulai berubah. Kita udah nggak mikirin dulu romantisasi dulu itu gimana, tapi kita gimana sih cara mensiasati kondisi pandemi kayak gini biar kita tetap bisa mengawal gitu problematika-problematika yang ada. Nah, jadi mengikuti tren itu adalah sebenarnya bagaimana ekspresi mereka untuk kemudian mengikuti mana yang punya dampak lebih luas. Contoh misalnya gini, kita lihat kemarin BEM UI itu ngepost viral kan, BEM UI ngepost viral. Dan setelah itu diikuti juga oleh BEM-BEM dari fakultas maupun dari universitas yang lain gitu. Nah, itu menurutku bukan ngikutin tren, tapi dia ngeliat, oh ini efektif, berarti ini suatu cara yang kemudian bisa untuk kita lakukan. Gitu. Ini suatu cara yang kemudian bisa untuk kita implementasikan gitu. Karena memang sekarang itu udah ada, ini maaf ya kalau misalnya emang agak panjang ya, soalnya ini suatu hal yang aku cukup teliti dalam, khususnya kemarin waktu pemilu gitu. Cuman kan kalah sama Richard kan. Gitu. Nah, jadi aku kalah sama Farhan loh. Sama Farhan. Nah, jadi sebenarnya gini, sekarang itu posisinya kita ini ada di dalam kondisi yang adanya shifting gitu, dari yang awalnya itu kekuatan itu centered ya. Mungkin dulu waktu zaman dulu itu figur-figur yang kita tahu untuk dalam gerakan itu, misalnya Adian Apitupulu gitu, atau misalnya Fahri Hamzah waktu zaman 98, Budiman Sujatmiko dan sebagainya. Nah, sekarang itu kekuatan itu udah lebih terdistribusi. Semua orang itu bisa untuk membuat informasi. Dulu kan kita cuma menerima informasi, habis itu kita ikut berpartisipasi terhadap informasi itu. Kita tahu bahwa Orba udah caur nih, ya udah kita ikut demo. Nah, tapi sekarang ini kita bisa untuk mengeluarkan informasi juga gitu. Kita juga bisa menjadi penyebar informasi. Gampangnya apa? Gak terlalu sulit kan untuk misalnya bisa viral di Twitter.
Twitter itu kan wadah yang sangat mudah untuk misalnya opini kita itu dilihat oleh banyak orang, di-like oleh banyak orang, dan kemudian diduplikasi berkali-kali di dalam dunia internet gitu. Jadi kita punya suatu kekuatan yang sama juga. Dan ini banyak kok contoh gerakan-gerakan yang seperti ini. Misalnya ada waktu itu gerakan untuk Harvey siapa itu orang Hollywood itu, gerakan Me Too itu tentang awareness tentang kekerasan seksual gitu. Nah itu juga mulainya tuh dari media sosial kayak gitu, dan kita juga lihat sekarang gerakan mahasiswa banyak yang ayo kita bikin viral di internet, di Twitter gitu. Nah tapi kemudian muncul masalah lagi bahwa sekarang ini ada perang wacana. Kalau misalnya kita di demo tuh ya kita ya udah orang per orang gitu, orang per orang datang. Oke, bisa lah mungkin ada misalnya ya pemerintah bayar pendemo bayaran gitu. Jadi adu-aduan banyak, tapi sebenarnya akan lebih susah bayar pendemo bayaran gitu daripada untuk mengirim mahasiswa, karena mahasiswa kalau misalnya memang urgent pasti akan lebih banyak gitu, pasti akan lebih banyak, dan itu sangat tidak aman gitu untuk adanya bentrok antara demonstran. Nah tapi di dalam universe Twitter ini ya kita mungkin kenal ada yang namanya buzzer dan sebagainya. Gampangnya kita kenal bahwa ada bot-bot yang dia itu nggak ada following, nggak ada followers, tapi dia punya suatu template untuk nge-tweet gitu, untuk mendukung suatu entitas tertentu, biasanya pemerintah. Nah, untuk kemudian mensiasati suatu kondisi ini, itu yang menjadi PR kita. Nah, apakah ini suatu kondisi baru? Sebenarnya ini udah lama diprediksi. Waktu akan munculnya Facebook, itu kan sebenarnya salah satu ini ya benchmark lah untuk bahwa ini nih ada sebuah platform di mana orang bisa berkumpul walaupun beda jarak sebegitu jauhnya gitu. Nah, waktu ada Facebook ini, jadi ada profesor Harvard namanya Yochai Benkler. Nah, dia itu sama salah satu teknologi writer gitu, namanya Nicholas Carr. Mereka tuh taruhan. Kalau menurut Profesor Yochai ini, dia bilang bahwa adanya teknologi ini nanti bakal lebih banyak partisipasi massa dan bakal lebih banyak kolaborasi yang tujuannya itu non-financial atau non-market gitu, yang tujuannya itu bukan duit gitu. Jadi gampangnya dia bilang bahwa nanti bakal banyak orang bahu-membahu, bakal lebih gampang orang untuk keluh kesahkan terhadap suatu situasi sosial dan lain sebagainya gitu. Dia bilang gitu, karena adanya pengembangan dari internet itu sendiri gitu. Dibilang ntar bakal banyak. Mungkin kita lihat contohnya, ada mungkin kayak Kitabisa dan lain sebagainya, itu kan salah satu platform yang orang bisa saling bantu-membantu. Tapi kalau menurut Nicholas Carr itu, dia bilang bahwa enggak, nanti waktu udah ada internet ini justru bakal ada medium komunikasi yang baru, bakal ada naiknya profesi-profesi baru dan bakal dikomersialisasi juga gitu. Dan kemudian siapa yang menang antara taruhan ini ya dua-duanya kalah gitu. Dua-duanya benar ya, karena dua-duanya ini benar terjadi. Ada kok suatu gerakan non volunteer itu jadi lebih mudah gitu karena adanya interkonektivitas gitu. Dan juga kita lihat bahwa ya lebih banyak lagi yang dikomersialisasi dan lain sebagainya. Mungkin sebagai contoh kayak misalnya kayak driver Gojek dan lain sebagainya gitu-gitu kan, dia sistem partnership dan lain sebagainya. Itu justru lebih memudahkan, tapi kemudian ternyata dia tertindas juga dengan sistem yang kayak gitu. Nah, jadi ini suatu hal yang emang kita udah lihat. Sekarang untuk adanya taruhan wacana, itu bisa satu orang pegang 100 account untuk menandingi wacana dominannya masyarakat, untuk nutupinnya itu udah bisa gitu. Jadi, gimana cara kita keluar dari situ gitu. Jadi tren-tren ini sebenarnya menurutku adalah stepping stone untuk akhirnya kita bisa sampai di titik sana. Karena sekarang kita lagi berusaha mengerti gimana sih cara bertarung di dalam era yang digital, yang teknologi ini gitu. Jadi kurang lebih itu, Cora, semoga nangkep maksudnya gitu, karena ini aku juga cukup bingung menjelaskannya gitu. Oke, menarik sekali. Jadi sebenarnya mengikuti tren itu adalah bagaimana sih kita menemukan cara yang tepat untuk kita bisa melakukan suatu pergerakan yang memang berdampak secara efektif, mengingat karena sekarang banyak medium-medium baru, kita memasuki era digital gitu, jadi harus banyak adaptasi, dan mengikuti tren adalah bagaimana kita bisa menemukan cara yang efektif itu. Nah, menarik sekali pembahasannya Mas Richard dan Bang Randy. Dari awal kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya pergerakan itu hadir karena ada keresahan, terus kemudian keresahan dan kepedulian itu sebenarnya timbul karena kita punya privilege yang mungkin
tidak orang lain tidak miliki gitu. Jadi itu sebuah keistimewaan yang kita punya dan kemudian bagaimana sih kita bisa menyatukan keresahan, menyatukan kesadaran yang kita miliki terhadap misal masalah yang terjadi. Dan pergerakan mahasiswa sebenarnya banyak sekali bentuknya. Demo itu bukan satu-satunya cara. Demo adalah salah satu cara di dalam satu pergerakan mahasiswa, dan sebaik-baiknya pergerakan mahasiswa adalah yang memiliki tujuan untuk mengabdi pada rakyat. Nah, tak terasa kita sudah ada di penghujung pembahasan dan obrolan-obrolan kita seru hari ini. Terima kasih untuk Bang Randy dan Mas Richard yang sudah bersedia sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol bareng di Voice of Justicia kali ini. Saya Cora Christine, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai bertemu di Voice of Justicia episode selanjutnya. Voice of Justicia, suarakan aspirasimu.